Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sahabat channel Sidangur TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah perbedaan antara ketakwaan dan nasab, yakni mulia bukan karena nasab. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 menyebutkan bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Takwa lazim didefinisikan sebagai menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ibnu Qayyim berkata, hakikat takwa adalah menaati Allah subhanahu wa ta'ala atas dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Oleh karena itu, seorang melakukan perintah itu karena imannya, yang diperintahkannya disertai dengan pembenaran terhadap janji-janjinya. Dengan imannya itu pula, ia meninggalkan yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala dan takut terhadap ancamannya. At-Tabari berkata, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling tinggi takwanya pada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menaikkan berbagai kewajiban dan menjauhi maksiat. Bukanlah yang paling mulia dilihat dari rumahnya yang megah atau berasal dari keturunan yang mulia. Sementara menurut Ibnu Katsir, sesungguhnya kalian bisa mulia dengan takwa dan bukan dilihat dari keturunan kalian. Dalam tafsir Jalalain disebutkan, janganlah kalian saling berbangga dengan tingginya nasab kalian. Seharusnya kalian saling berbangga manakah di antara kalian yang paling bertakwa. Muhammad bin Ali Asy-Syaukani berkata, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Yang bertakwa itulah yang berhak menyandang kemuliaan, yaitu lebih mulia dari orang yang tidak memiliki sifat takwa. Dialah yang paling mulia dan tinggi kedudukannya. Jadi klaim kalian dengan saling berbangga pada nasab kalian yang mulia, maka itu bukan menunjukkan kemuliaan. Dengan demikian, dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kemuliaan seseorang terletak dalam kadar takwanya, bukan yang lain, bukan karena kekayaan, jabatannya, pengetahuannya, status solid sosialnya, juga bukan karena keturunannya atau nasabnya. Walaupun sejatinya seluruh umat manusia itu mulia dibanding dengan makhluk lain, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 70 bahwa, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Artinya, pada mulanya seluruh manusia itu kadar mulianya setara. Lalu oleh Allah subhanahu wa ta'ala diseleksi kembali dengan kategori tertentu. Dan alat penyaringnya adalah ketakwaan. Ketakwaan membawa manusia ke derajat yang lebih tinggi. Takwa sebagai indikator kemuliaan manusia kemudian dikompres oleh Nabi Muhammad SAW dengan sabdanya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain. Jadi, orang mulia itu selain karena dia takwa, juga keberadaannya berdampak dan membawa kemanfaatan bagi orang lain. Bermanfaat itu bukan semata karena harta, tapi juga karena ilmu dan pengetahuannya serta tindakan atau akhlaknya. Belakangan ini kita dihebohkan oleh polemik tentang nasab, yang adalah silsilah keturunan yang disandang oleh seseorang. Sudah mafhum kita ketahui bahwa ketika seseorang menyandang keturunan dari garis baik-baik, maka dia relatif merasa lebih baik, lebih mulia,
dibanding dengan orang-orang dengan nasab yang tidak jelas. Nasab yang diyakini sebagai keturunan berkelas ini bisa karena darah biru, bangsawan, ningrat, kerabat, sultan, orang kaya, keluarga pejabat, turunan waliullah, dan yang belakangan ini heboh adalah mereka yang mengaku turunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila seseorang diasumsikan menjadi bagian dari keturunan orang-orang yang masuk dalam kategori tersebut, seolah memiliki status sosial lebih tinggi dibanding manusia lain pada umumnya, lebih keren, lebih berkelas, dan lebih mulia. Merasa lebih mulia dibanding dengan orang lain tersebab faktor di atas bisa menjadi naluri setiap manusia dalam skala yang lebih jauh. Perasaan seperti inilah yang diyakini oleh Hitler dan Nazi Jerman, yang meyakini bahwa bangsa Arya sebagai leluhur mereka merupakan ras paling unggul di antara kabilah yang ada di muka bumi ini. Atau seperti perasaan superioritas yang diyakini oleh kelompok Ku Klux Klan di Amerika seperti terhadap warga berkulit hitam. Juga supremasi kulit putih di Afrika Selatan yang akhirnya diruntuhkan oleh Nelson Mandela dengan sistem apartheidnya, termasuk relasi sosial di Nusantara antara orang Eropa, Arab, Cina, dan pribumi pada zaman kolonial. Perkara superioritas manusia adalah manusia lain ini juga menerpa pada mereka yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW. Apalagi mereka merasa yakin dengan posisi superioritasnya itu mendapat justifikasi bermodalkan hadis Rasulullah SAW sendiri. Hadis sebagai garansi status sosial mereka ini oleh sebagian dari mereka sendiri dipakai sebagai pembenaran karena merasa dalam urat nadinya mengalir darah Rasulullah SAW. Privilege mereka dapatkan. Zona nyaman yang mereka nikmati ini kemudian mendapat penguat dari umat Islam pada umumnya. Para fans dan pengagum ini memperlakukan mereka begitu istimewa. Dipuja, disanjung, tiup cium tangan bulak-balik kalau bisa menyentuh serasa syarat karomah, apalagi disentuh oleh mukibin. Serasa syarat karomah, apalagi disentuh, mungkin menggelepar. Karena itulah ketika muncul sebuah penelitian ilmiah yang dilakukan oleh seorang kiai yang menyimpulkan bahwa ada keterputusan silsilah atau turunan antara Rasulullah SAW dan beberapa generasi setelahnya dengan generasi tertentu, dan setelahnya membuat banyak pihak merasa terganggu. Pastinya yang paling merasa terganggu adalah mereka yang selama ini mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Karena bila hasil penelitian itu benar, akan meruntuhkan keyakinan dan anggapan selama ini. Dampaknya termasuk privilege dan perlakuan istimewa yang mereka terima selama ini. Sayangnya counter yang mereka lakukan atas temuan ini tidak dilakukan dengan cara-cara argumentatif. Apalagi para fans, penggemar, dan pengagumnya, mereka yang sudah kadung melakukan pemuliaan bereaksi keras. Pada ruang-ruang publik, media, diskusi, dan interaksi penuh dengan murka, amarah, dan serapah. Tidak terima junjungannya dianulir keabsahannya. Karena bila hasil penelitian itu benar, akan meruntuhkan keyakinan dan anggapan. Apalagi para fans, penggemar, dan pengagumnya, mereka yang sudah kadung melakukan pemuliaan bereaksi keras pada ruang-ruang publik, media, diskusi, dan interaksi. Padahal hadapi saja hasil penelitian itu dengan penelitian juga, bukan dengan penolakan, teriakan, apalagi bentakan. Hadapi hasil otak itu dengan otak juga, bukan dengan otot, apalagi ngotot. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kemuliaan yang didapatkan dengan ketakwaan, bukan karena nasab.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.